Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya wadudu ya wadud ya dal arsil majid ya fa'alu lima yurid. Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan waktu subuh ini kita masih diberikan cahaya iman, keislaman, ketakwaan, sehingga kita dapat hadir di Masjid Baitur Rahim dalam rangka melaksanakan yang pertama adalah perintah Allah, sholat subuh, dan alhamdulillah dapat kita berjamaahkan. Mudah-mudahan ibadah kita penuh kesempurnaan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat seiring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Masjid, yang saya hormati Bapak Imam Khatib Bilal Qorib, yang saya hormati orang-orang tua kami, ibunda-ibunda kami, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang hadir pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ajang ibadah kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan suatu rahmat bagi kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan dan juga kita diberikan kelapangan hati, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami kembali lagi kepada pengajian kita yang biasa kita bahas. Pada kesempatan ini yang saya akan sampaikan berbicara mengenai masalah mengangkat tangan dua. Belum? Udah? Sudah? Berarti pada kesempatan ini judulnya kita akan berbicara tentang syarat sujud, ya. Faslun, satu judul, syurutus sujudi sab'atun, ya. Pasal ini akan berbicara mengenai tentang syarat-syaratnya sujud. Syurutus sujudi sab'atun, ayat juda ala sab'ati a'doin wa antakuna jabhatuhu maksupatan wa tahamulu biroksihi wa adamul khuwiyi ligoirihi wa ala yasjuda ala syai'in yataharku biharkatihi wa artifa'u asafilihi ala alihi wa tumaninatu fihi. Khatimatun a'do'u sujudi sab'atun al-jabhatu wa butunul kafaini wa rukbatani wa butul asobi'il rijlaini. Jamaah yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita berbicara mengenai tentang syarat-syaratnya sujud, ya. Syurutus sujudi sab'atun, jadi syaratnya sujud itu ada 7, ya. Maka pasal ini berbicara fi wajibati sujudi, berbicara mengenai tentang wajibnya sujud, ya. Mana diantaranya yang 7 itu? Ayat sudah, ya. Ayat sudah ala sabati a'doin, kita sujud atas 7 anggota, ya, atas 7 anggota. Mana diantaranya? Ya, wa antakuna jabhatuhu maksupatan, ya. Jadi yang pertama tadi kita berbicara bahwa ayat sudah ala sabati a'doin, kita sujud atas 7 anggota. Mana yang 7 anggota ini? Lama ruwiya an Ibnu Abbas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
umirtu ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in min jabhatin wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Nah, jadi berbicara mengenai masalah sujud atas 7 anggota ini, yaitu perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana diantaranya? Yaitu pertama muka, ya, yang disujudkan, 2 tangan, 2 lutut, kemudian ujung-ujung jari kaki. Nah, itu riwayat Syaihuna, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Ya. Nah, berbicara yang pertama tadi, wa antakuna jabhatuhu maksupah. Jadi mukanya ini harus terbuka. Kalau kita sujud, jangan terhalang dengan apa-apa. Ya, bagaimana Pak Ustadz pakai masker tertutup? Ya, sebenarnya kalau panduan agama jangan pakai masker ketika sholat, turunkan. Karena harus kena, ya, jabhah, kening ini, pokoknya yang dimakan jabhat itu permukaan kita. Ya, nah, jadi hidung tuh kena, ini kena. Mungkin kalau gigi tidak kena karena di dalam. Ya, dikecai kalau dia nyongol. Nah, itu lain ceritanya. Itu tak? Nah, itu kan. Jadi seperti itu. Paling bibir kena. Ya, contohkan misalnya. Jadi harus sujud kita. Nah, yang pertama muka. Jadi kayak gini. Nah, itu. Jadi kena semua. Maka ada hadis disampaikan, ya, sungguh manusia berdosa andaikan sholatnya ada sebagian anggota yang tidak kena, yaitu. Nah, maka kita mari bersama-sama bahwa ketika kita sujud itu, ya, anggota muka kita ini harus kena ke tempat sujud. Ya, jadi wa antakuna jabatu maksupah. Ya, kemudian mukanya itu harus terbuka, jangan terhalang dengan apa-apa. Ya, maksupatan itu harus terbuka, asli kulit, asli datiahnya. Ya, coba nokol topinya situ Pak Ustadz. Nah, itu sering diragukan juga. Kalau menurut ulama ahli zunah, ahli sufi, itu tidak sah juga. Allahu Akbar. Nah, itu. Jadi harus terbuka. Mana yang dimakan muka, yang dinamakan wajhah itu, ya, jabhah itu, yaitu permukaan depan kita, batasannya min mana batis sya'ri rosihi. Jadi dari tempat asal pokoknya tumbuh rambut kita. Ya, nah itu. Jadi berarti ke sini semua. Itu kan. Pak Ustadz, cemano kalau orang tuh botak? Ya, apakah harus disujudkan aja yang botaknya? Enggak, ya. Kira-kira aja mana orang tuh berbiasa itu. Biasanya kita kan rambut itu masih bagus kalau masih kecil, ya dah? Masih kecil, pertumbuhan anak muda, belum kena botak, belum 40 tahun biasanya jarang botak. Tapi orang kini lah botak walaupun belum banyak pikiran, gitu kan? Nah, jadi biasanya ketika kita bagus, nah itulah hadnya, Pak. Kalau sudah tua botak, apakah itu harus kena Pak Ustadz? Ya itu enggak, ya itu aja tetap. Nah, itu. Nah, itu berbicara mengenai tentang had yang harus kena, ya, harus kita ciumkan kepada sajadah ataukah bilat kita, lantai tempat sujud. Ya, jadi wantakuna jabhatu maksufah. Jadi harus terbuka, ya, jangan sampai tertutup. Ya, itu. Bagaimana kalau kaum perempuan Pak Ustadz? Kan ada yang pakai cadar, tadi kan tutup sampai di siku, matanya tengok-tengok aja kan, seperti mana contohnya tadi ada kita kan, tutup lagi di risiko kan, iko kerudungnya kita ciluk-ciluk kan, ada kan, ciluk mbak, kemarin nengok, deh kan. Bagaimana kalau yang itu tetap aja, ya, karena apa? Perempuan itu auratnya itu memang jami'ul badaniha, ya. Auratul mar'ati jami'u badaniha masiwal wajhi wal kafaini fi shalah. Auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya terkecuali muka dan 2 telapak tangan itu di waktu sholat. Jadi ketika di waktu sholat harus terbuka, ya, jangan kita ditutup. Nah, kalau ditutup tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, oleh karena itu, ya, walaupun ahli cadar, ya, ahli cadar ketika sholat tetap harus maksufah, artinya
terbuka. Ya, paham kan? Nah, alhamdulillah. Itu berbicara mengenai masalah muka harus kena ya ke tempat sujud, jangan sampai terhalang. Yang selanjutnya watahamulu biroksihi, ya, watahamulu biroksihi, ya. Kemudian ketika sujud itu harus ditekan tahamul itu, ya. Arti tahamul itu ditekan, jangan cuma diciumkan. Allahu Akbar. Ditekan benar, ya. Ditekan benar. Makanya orang yang gemar sujud maka akan ditandain oleh Allah di mukanya. Tandanya terserah, kita terima aja. Mau hitam, mau bening, mau bersinar, mau beraura, terima. Ya. Ada yang hitam, ada banyak yang hitam. Ya. Ada yang kelihatannya aura sangat indah. Asar dari ibadahnya ada banyak ahli-ahli soleh seperti itu. Nah, jadi maka orang yang suka sujud kemudian ditekankan, insya Allah ya. Kemudian manfaatnya dari ditekankan, maka manusia insya Allah orang tersebut akan sehat jiwanya. Karena apa? Ketika sujud peredaran darah itu sangat luar biasa ya. Makanya sujud ditekankan ya. Tuh, kita sujud kok. Tuh. Cuma jangan direkayasa aja ya. Yang tidak boleh direkayasa. Mana direkayasa? Ya, ditekan tapi jalan. Nah, itu tidak boleh. Ya, seperti kayak gini misalnya kan, sujud ditekan tapi dia jalankan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, tuh ada kan? Ada. Ditekan tapi nyo jalan. Ya. Habis ikona. Ya dah. Gosong. Ya, gosong. Salat baru sebulan hancur, lah hitam. 1 2 3. Koyak. Karena apa? Digeseng. Ya, digeseng. Baca koyak juga gitu kan. Nah, itu makanya seperti itu. Itu yang direkayasa, mencari hitamnya muka. Nah, mau cari hitamnya di kening. Orang itu cepat sholatnya. Setahun aja lah hitam. Ya, setahun aja lah hitam. Karena apa? Rekayasanya seperti itu. Karena katanya tahamul, keraskan, tekan. Nah, cuma nyo tambah, jalankan. Ya, jadi kan hancur. Itu memang di dalam Quran Pak dijelaskan, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Nggak ada jawaban lagi. Jadi Allah menyatakan simahum fi wujuh min asari sujud. Orang yang gemar suka sujud Allah akan tandain. Tandanya seperti apa? Wallahu alam. Ya. Kalau tanda dari Allah pasti yang indah-indah. Ya, yang menawan, yang orang senang melihatnya. Ya, biasanya seperti itu. Itu kenapa? Karomah. Satu kemuliaan. Kalau manusia itu penghargaan. Ya, satu penghargaan, satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kalau kemuliaan yang diberikan oleh Allah tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang diberikan oleh manusia. Ya, oleh karena itu kita tak usah rekayasa mikirkan ingin keningnya hitam, tak usah. Kita biasa aja. Ya. Soalnya saya berpikir selalu kayak gini. Kalau memang tanda yang hitam itu memang benar-benar tanda sebagai ahli ibadah, ya, ibu-ibu akan iri. Karena apa? Saya nengokkan ibu-ibu yang ahli ibadah. Misalnya kita tahu sejarah ibu itu semenjak kita dewasa sampai sekarang masih ada gemar ibadah. Tapi tidak pernah saya melihat kening ibu-ibu hitam. Iya Pak, ada kening ibu-ibu hitam ahli ibadahnya? Tidak pernah. Tapi kalau laki-laki masih muda, masih kecil, ya umurnya baru berapa, cepat nian hitam banyak, itu kan. Tapi kalau kaum ibu-ibu belum pernah.
Ya, ataukah perempuan masih muda-muda pun juga belum pernah nengok, ya, belum pernah nengok. Nah, oleh karena itu di situ kita jangan terpaku pikiran kita, oh bahwa orang yang hitam ahli ibadah, belum tentu, ya, belum tentu. Oleh karena itu mari kita sempurnakan dalam ibadah menurut panduan agama, ya. Jangan selalu berlebihan, ya. Kemudian selanjutnya wa adamul huwi li ghairihi, ya. Wa adamul huwi bi ghairihi li ghairihi, ya. Nah, tidak boleh kalian turun selain hanya untuk sujud, ya. Tidak ada maksud tujuan tiba-tiba turun aja, tidak boleh, ya. Nah, jadi turun itu hanya untuk melaksanakan sujud, ya. Wa ada mukhawin li ghairi. Jadi al-yaksi habis sujud di ghairihi wahidatun, ya. Nah, jadi masalah turun itu hanya maksud untuk sujud, ya. Kemudian wa la yasjuda ala syai'in mutasilun yataharraku biharakatihi, ya. Nomor selanjutnya, jangan kamu sujud di atas sesuatu yang mutasil. Arti mutasil ini terbawa, naik dan turun. Ketika naik terbawa, turun kita terbawa. Yataharraku biharakati, ketika terbawa itu dia gerak-gerak, ya. Modelkan sejadah, modelkan apa namanya, sorban, ya, sorban, ya. Kalau ibu-ibu telekung, ya, maaf ya Bu, ya. Nah, telekung ataukah sorban, ini kita mau sholat. Nah, kalau laki-laki sorban, nah jangan sampai kita sujud di atas sorban ini, tek, diangkat ke bawah lagi ke atas, turun di bawah lagi ke atas. Bagaimana kalau diletakkan di sini di tempat kita sujud, tek, sah dah? Sah. Yang masalah itu benda yang dibawa naik turun apabila kena sujudin oleh kita, ya, tidak sah sujudnya. Ya, barangkali di ibu-ibu masalah urusan telekung, ya, sering Allahu Akbar. Nah, jadi itu harus maksupah ini ke tempat tadi sejadah kalau kita yang dibawa. Ya, kalau di sini mungkin karpet, ya kan, hambal. Nah, jadi harus ini kena ke situ. Allahu Akbar. Jangan di atas telekung kita. Jadi harus ke tempat sejadah. Nah, itu. Nah, jadi di sini dinyatakan Allah yasuda ala syai'in mutasilun bihi. Ya, jangan kamu sujud di atas sesuatu yang kamu bawa, ya taharakatu biharakatihi, ketika yang dibawa itu bisa dibawa naik turun. Nah, itu tidak boleh, gitu kan? Ya, paham kan? Paham. Jadi mari kita bersama-sama kita benahi di dalam masalah urusan ibadah kita supaya sempurna ibadah kita, ya. Nah, mari bersama-sama. Kemudian selanjutnya wartifa'u asafilihi ala alihi, ya. Ketika sujud, ya, maka harus, ya, meninggikan yang tadinya di bawah, ya, ya, itu meninggikan yang tadinya di bawah ala alihi, sehingga tingginya mengalahkan yang tadinya di atas. Paham? Belum? Ya, saya sudah paham. Nah, jadi harus mengangkat yang tadinya di bawah, yang tadinya di atas jadi ke bawah. Paham? Pintar Bapaknya. Nah, kalau belum paham, ya, kaum ibu-ibu, ya, kaum ibu-ibu apa bapak-bapak, mana kepala ini tadinya di atas, ya, nah, kepala kita ini tadinya di atas, tapi ketika sujudnya harus jadi di bawah. Mana yang tadi di bawah, apa namanya ini, pantat kita, ya, pantat kita. Maka ketika kita sujud, ya, ketika kita sujud, nah, yang tadinya di bawah jadi di atas. Allahu Akbar. Tuh, ini ke bawah, ini naik. Nah, itu jangan caiko. Allahu Akbar. Banyak orang tidak pakai panduan, banyak.
Ya dah, sama kayak binatang mau apa? Mau tidur. Ya, mau tidur. Gini kan. Kadang saya melihat juga orang laki-laki, Allahu Akbar, nyeplok kan. Jadi harus apa? Yang tadinya di atas jadi ke bawah, yang tadinya di bawah jadi ke atas. Allahu Akbar. Ya. Cuma macam-macam orang sujud ini kan, zaman sekarang ini orang sujud itu macam-macamnya kayak gini kan. Ada yang Allahu Akbar, biasa ikut kan, biasa. Ada yang kayak gini, Allahu Akbar, boy, habis kayaknya. Kadang ikut nyender ke sana situ. Aduh yang kayak gini. Banyak kalau gini, ikutnya melengking, terus ikutnya aja, Allahu Akbar. Ya, tapi di dalam panduan ilmu fikih jangan berlebihan. Karena apa? Ketika nungit itu kentut tidak terasa katanya. Keluarnya. Pes gitu. Makanya itu seperti itu. Ya yang sedang aja. Jangan berlebih-lebihan gitu kan. Ada juga yang kayak gini kan? Allahu Akbar. Ada itu yang seperti tadi. Nah itu. Nah, jadi itu. Mari kita bersama-sama kita terapkan ya fikih itu ya, panduan masalah urusan ibadah ya, masalah panduan urusan ibadah di dalam sholat kita ya. Jadi berbicara mengenai masalah wartifa'u asafilihi ala alihi. Jadi angkat ya, angkat yang tadinya di bawah, yang tadinya di atas jadi ke bawah. Itu berbicara tentang masalah urusan sujud ya. Kemudian terakhir watu maninatu fihi ya, harus tumaninah semuanya ketika melaksanakan sujud ya. Ketika sujud itu harus kita tumaninah ya. Nah, kita rangkumkan khotimatun, penutup, kesimpulan. A'da'u sujudi sab'atun ya. Cabang-cabangnya anggota sujud ada 7. Kita simpulkan yang pertama adalah al-jabhatun, muka. Yang kedua butunul asabi ya, wa butunul kafain gitu ya. Butunul kafain ya, yaitu dua telapak tangan kita. Yang ketiga waruk batani, dua lutut ya. Kemudian yang terakhir wabutunu asobi rijlaini, juga apa namanya, telapak jari-jari kaki ya. Jadi saya sampaikan bahwa ngamuknya, bahwa yang dinamakan anggota sujud itu muka, telapak tangan beserta jari-jarinya, lutut 2, terus jari-jari kaki. Makanya ketika sholat, nih contohin, ketika sholat jari kaki ini yang sering masalah dilihat oleh saya, walaupun dimanapun juga ya. Nah ketika sholat, nah lihat Allahu Akbar, jarinya tuh ditekankan Pak, tuh, karena termasuk anggota sujud. Nah kayak gitu. Nah ada kayak gini, ada kan, ada kayak gini, ada yang kayak ini ya, ada kayak gitu, ada kayak gini juga, gitu kan. Ada yang mereng-mereng kayak gini, ada, gitu kan ya. Nah tekankan, disinilah membentuk jiwa jadi sehat itu kan, segala macamnya itu. Karena ketika sujud itu lututnya sujud, jarinya sujud, jari tangan sujud. Emang kan di situ kan ada bahasan di hadisnya berbicara masalah orang yang gemar sujud, maka sujud itu harus dilamakan supaya beredar darah yang tadinya beku-beku itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu Akbar. Silahkan itu. Jadi situ itu berbicara mengenai masalah urusan jari-jari kaki. Kalau at-tahiyat akhir Pak Ustadz gimana? Tidak dibicarakan masalah urusan ketika sujud itu. Terserah. Karena apa? Kadang-kalanya manusia sakit.
Mau tahiyat akhir, Allahu Akbar, mertek langsung itu kan. Jadi masalah gitu kan. Karena itu bukan masalah kaidah ketika sujud ya. Di situ nerapkannya ketika kita punya kemampuan. Walaupun yang tadi kita berbicara harus ya, tapi ketika tidak punya kemampuan tidak menjadi harus. Ingat ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sakit misalnya jari kita untuk dilipatkan, tidak bisa, udah kayak gini ya. Kalau paling segini itu kan. Kalau diletakkan nian gitu kan, kayak itu. Jadi seperti itu. Itu berbicara mengenai masalah urusan anggota sujud ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nah mari kita bersama-sama ya, kita pahami bahwa anggota sujud semuanya ada 7 ya. Sudah paham semua itu kan, alhamdulillah. Kalau sudah paham, tinggal kita menerapkan di dalam kultur ibadah kita supaya ibadah kita dapat kesempurnaan dan dapat diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk season kedua siapa yang bertanya? Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari panduan tadi dengan praktek juga, artian tubuh kita untuk membentuk katakanlah siku-siku Pak Ustaz. Kaki, paha, terus figur itu membentuk suatu sudut artian. Nah, akan tetapi berarti tempat sujud kita itu sajadah katakanlah artinya standar menurut ukuran orang itu sendiri. Yeah. Nah, bagaimana kalau tempat sujud kita itu katakanlah masjid seperti ini tidak standar? Apakah kita harus memaksakan seperti harus kita berimaman atau makmuman, kita harus seperti yang panduan tadi, atau apa adanya? Contoh yang seperti ini yang di atas mungkin agak standar dengan kapasitas yang manual seperti kita, tapi kalau yang sejadah-sejadah yang lain bisa jadi ukurannya agak pendek. Nah, mohon penjelasan pada demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara masalah standar atau tidaknya, kemudian kalau tempatnya mungkin tidak ada gambar untuk posisinya di lebar-lebar, banyak lebarnya itu kan. Kalau masalah urusan panduan sholatnya itu tidak bisa menjadi ukuran satu tempatnya, tapi tetap aja ya, kalau sholatnya itu panduannya tetap harus dilakukan semaksimal mungkin. Makanya ketika mau sholat kan selalu kalau yang orang tidak terbiasa gimana-gimana selalu diperingatkan sopnya rapat dan lurus, artinya yang bisa maksimal mereka untuk melaksanakan sholat dalam kultur ibadah itu bisa sempurna ya, ketika melakukan mana yang itu. Seperti kan kita ketika sujud mungkin ada yang gesekan ininya atau mungkin ikonnya mungkin kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu kalau masalah urusan kulturnya seperti tadi nggak bisa dirubah. Nah, teknisnya di dalam melaksanakan ibadah ini, makanya ketergantungan kepada jiwa kita ya, kepada jiwa kita itu artinya apa? Harus berusaha kita untuk melakukan semaksimal mungkin. Jadi tidak bisa dirubah. Itu. Udah kan? Ya. Apa gimana maksudnya lagi? Artian ada sedikit kekurangan tuh. Makanya kan di situ kalau kita harus. Nah, kalau ini kan berimaman dengan adanya yang ada juga di belakang. Tentu dengan adanya ini tadi kita ada sedikit dulu karena takut yang kesana ini ke belakang. Oh, kependekan ini, iya. Kependekan. Pikir saya ke sampingnya. Oh, dengan adanya itu memaksimalkan ya bagaimana. Jadi tergantung situasinya kita. Yang jelasnya
panduan di dalam sujud kita dengan tangan anggota sujud tetap sempurna. Kalau masalah pendek dengan antara ke depan dan ke belakang itu dimaksimalkan oleh diri kita. Itu ya. Nah, pikir saya yang ke sampingnya barangkali itu yang antara ke depan dengan belakang. Memang tipe manusia tidak sama, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya, ketika ada yang tinggi, nah itu tadi sering nyongol, itu kan sering terlalu jauh ya. Tapi kalau panduan untuk ke belakang ya, panduan untuk ke belakang karena ini sudah ada aturan ya, sudah ada aturan di sini batasannya, tetap aja di sini. Paling yang masalah kita ke depan ya, maka tidak boleh misalnya udah kita ada batasan ini, yang di belakang kita nah itu jadi situ, jadi yang ukurnya banyaknya di depan yaitu itu di depan. Memang manusia tidak sama, banyak yang tinggi, ada yang tidak kan, itu seperti itu. Udah, alhamdulillah. Ada satu lagi Ustaz, yang sudah tersampaikan, mungkin masuk saya pribadi ya, yang sudah Ustaz sampaikan tentang ushali dengan niat. Kalau ushali itu bisa kita lapaskan ya, kemudian niat. Nah, niat ini di dalam hati kita barengi dengan takbir. Nah, kalau kita nggak dapat niat istilahnya dengan sempurna, ini kalau saya pribadi merasa agak kurang. Nah, bagaimana itu Ustaz? Katakanlah seperti kita pakai ushali, Allahu Akbar, kan panduan Ustaz kan harus ada niat dalam hati ya. Makruna, serempak dengan kalimat takbir gitu. Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau ushali itu kan itu perbuatan bahasa orang kesininya. Kalau aslinya dari Nabi kan ushali itu aslinya bahasa Arab, punya mereka di kolbun, di hati. Nah, cuma kalau masalah ushali ini kesininya para ulama yang menerapkannya itu untuk mengajari hati supaya bisa memasang niat ya ketika mau sholat. Maka ketika orang mau sholat, mau pakai ushali silahkan, tidak pakai ushali pun juga tidak jadi masalah. Yang penting niatnya. Cuma masalah urusan niat tergantung suatu bangsa dan negaranya. Kalau di Mekah ushali tadi, ushali Allahu Akbar, jadi ushali tadi yang dibahas ya. Enggak bisa jabarkan lagi Allah niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat, enggak bisa, karena itu tadi usolli pada duhri 4 rakaat mustaqbil, itu karena mereka bahasanya bahasa Arab. Maka ketika jatuh ke bangsa seperti negara Indonesia kan tidak mungkin kita niat itu apa, bahasa apa saja. Makanya Allah di hati kan udah berkata Allah, niat saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat bar, gitu kan di situ. Nah itu. Nah, untuk hal itu berserempak itu memang dimuakadkan oleh jumhur ulama, harus kita punya kemampuan, dan tidak mungkin manusia tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Karena apa? Dikenakannya kepada ayat munafik. Apa ayat munafik? Manusia bisa berkata bibirnya seperti ini tapi hatinya tidak jujur. Kamu maling? Enggak, hatinya iya. Maling? Enggak, hatinya iya. Nah itu, jadi itu namanya ayat munafik. Jadi ayat munafik itu bukan saja di hadis, di Quran juga sudah ada. Ya, seperti kan salah satu contoh, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, itu kan. Ya. Orang munafik itu ingin menipu Allah, pada hakikatnya menipu dirinya sendiri. Apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat, nanti, ya. Kemudian sampaikan oleh Rasulullah, ayatul munafikin salasun, idza takallama kadzaba. Salah satunya, apabila berbicara suka dusta.
mulutnya jujur, hatinya tidak jujur. Makanya berusaha untuk manusia mampu menerapkan niat di dalam hati, lisannya berkata Allahu Akbar. Makanya kalau saya sering agak lama, memang agak sulit itu. Makanya saya udah kalau sholat saya pasti lama Allahnya Allahu Akbar. Nah, jadi tetap seperti itu. Jadi kan masalah urusan niat itu tidak bisa dielakkan harus dengan bibir, nggak bisa, tetap harus kolbu. Ya, bahasanya tergantung suatu bangsa dan negara, suatu daerah, suatu tempat. Bahasa kita bahasa Indonesia. Allah, niat saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam pada kembar, itu kan. Nah, jangan pula bahasa rejang, tidak loh Allah. Itu bahasa kita aja itu. Waalaikumsalam. Yang masalahnya yang menyambung dengan memang kalangan itu sering terjadi, kita itu nggak selesai kau sedangkan Allah sudah aku di mana? Misalnya kita niat untuk sholat zuhur pada saat menghadap kiblat, ikut perlu karena Allah. Padahal waktu kita sudah angkat takbir itu, kita membaca itu dalam kalbu itu nggak selesai, mungkin sudah setan itu tidak selesai. Itu gimana Pak Ustaz untuk mengatasi hal ini? Apakah kita ulang gitu maksudnya? Merasa tidak selesai. Dalam niat ini, ya ulama-ulama menjelaskan, bahkan di dalam sholat ini, walaupun cuma kayak gini, Allah dalam hati niat saya sholat duhur 4 rakaat ngikut imam karena Allah, itu kan dah jadi juga, itu kan tidak terlalu panjang misalnya kan, nah, itu jadi juga Allah niat saya sholat duhur 4 rakaat mengikuti imam fardu karena Allah bar, jadi juga. Jauh tak usah terlalu panjang kan, itu kan. Ada satu kawaid mengatakan niat saya sholat duhur fardu lillahi ta'ala, tidak disebut hitungannya, boleh saja, itu. Jadi seperti itu. Makanya di dalam agama pelajaran itu tidak menyulitkan, itu kan. Cuma kita ingin kesempurnaan, berusaha untuk bisa lebih sempurna. Jadi seperti itu. Jadi ini saja yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pengajian kita mendapatkan suatu rahmat karunia dari Allah, dapat ilmu yang banyak dan barokah, dan kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam memeluk ajaran Islam, bisa melaksanakan ibadah selalu penuh kehusuan, ketawaduan, bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, sehingga kita dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Di dunia kita bahagia, akhirat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa, harapan kita selalu kita diberi kesehatan, ketawakalan di dalam menggapai cita-cita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin rasulillah ajmain. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqrabil hawaiz wa tunal baragaib wa husnul khawatim wa astagfirullahaladzim bi ajil karim wa ala sabbi kulli amati wa nafasim ba'da di kulli ma'lumilak. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa sunna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna bil iman wa adabi dunya wa adabil akhirah wa syarri dunya syarra ghafarallahu lana bi rahmatika marhamin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada kesempatan pagi ini kami hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah dari yang wajib sampai yang sunnah. Semoga Engkau menerima ibadah kami ya Allah, dan kami dijadikan manusia yang selalu abdan syakuran, manusia yang selalu bersyukur atas semua nikmat. Dengan adanya syukur ini semoga Engkau menambah-nambah kenikmatan kepada kami semua. Kami diberikan kesehatan, ketabahan, ketawakalan, kesabaran,
berikan rizki yang banyak dan barokah, diberikan keturunan orang-orang yang soleh dan solihah, diberikan ilmu untuk mengantarkan kemuliaan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada waktu pagi ini semoga Engkau membukakan pintu-pintu rahmat bagi kami ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian ya Allah, andaikan banyak sekali yang kami lakukan pada kesempatan ini berupa dosa di hadapan-Mu atau kesalahan-kesalahan, maafkan, ampunkan ya Allah. Jangan pula dengan kesalahan-kesalahan kami Engkau binasakan dengan azab-azab yang Kau turunkan. Berilah kami semua hidayah dan taufik-Mu ya Allah, agar kami semua dapat meniti kehidupan penuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia kami bahagia, di akhirat masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wal quruna min syarri qamina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saja yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Pada semua ampun, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Aku qouli hadza astaghfirullahal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.